Terus jadi takut nikah boy lihat film ini ya. Tapi halo guys, kaget nggak tadi? Welcome to Steta Talks, Medical World Made Fun. Guys, masih inget nggak dengan video abusive relationship yang pernah kita upload beberapa minggu yang lalu? Waktu itu video itu dapat banyak banget komentar ya. Bahkan ada salah satu orang yang komen dan ngasih kita saran. Kak, nextnya bahas tentang perselingkuhan dong. Waktu itu aku dan Caca kayak ya boleh deh buat kapan-kapan. Tapi terus kita lihat beberapa minggu terakhir ini di dunia perdrakoran ya, itu ada satu drakor yang sangat populer, sangat booming banget nih. Kalian pasti udah pada tahu sih, yaitu The World of the Married Couple. Saking boomingnya sampai si pemain yang jadi si pelakornya itu dibully sama para netizen plus 62 ya. Jadi dari fakta-fakta ini aku dan Caca menyimpulkan bahwa sepertinya kalian tuh suka dengan video-video yang mengandung intrik kayak gitu. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang perselingkuhan. Tapi sebelum kita masuk ke topik hari ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe ke channel kita supaya kita makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke topiknya. Jadi, seperti di drama Korea The World of the Married Couple, yang curiga duluan kalau pasangannya selingkuh itu si istrinya, yaitu Ji Sun Woo yang merupakan seorang dokter yang sukses. Tapi sebenarnya kalau di kehidupan nyata, yang lebih sering curiga duluan itu si suami atau si istri sih. Menurut kalian gimana? Jadi teman-teman, berdasarkan penelitian oleh Goetz dan Cossey, ternyata yang lebih sering untuk curiga duluan kalau pasangannya selingkuh itu adalah cowok-cowok loh. Kenapa bisa kayak gini? Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian dulu tentang dua tipe perselingkuhan berdasarkan penelitian-penelitian ya. Yang pertama ada emotional dan yang kedua ada sexual. Nah kalau yang emosional ini cuma ya chatting-chattingan, terus nyaman, ketemuan jalan bareng kayak gitu. Sementara kalau yang seksual ini udah sampai berhubungan badan. Si cowok-cowok ini itu lebih concern sama yang berhubungan badan. Maksudnya adalah mereka itu kalau misalnya istrinya misal kayak chattingan-chattingan sama orang lain atau kayak jalan bareng, itu lebih mending bagi mereka daripada kalau sampai istrinya itu berhubungan badan. Ini berkaitan juga dengan alasan kenapa mereka lebih parno. Karena cowok-cowok itu mereka tuh punya pride ya, punya kebanggaan untuk meneruskan keturunan, untuk punya anak. Nah, karena itu kalau sampai istrinya berhubungan badan sama laki-laki lain, mereka tuh takut kalau misalnya istrinya itu bakalan hamil anak yang bukan punya dia. Nah, makanya kenapa mereka tuh parno, karena mereka tuh pengen banget mencegah hal ini terjadi. Terus alasan kedua adalah menurut mekanisme psikologisnya mereka, menurut alam bawah sadarnya mereka, bagi mereka tuh mendingan aku curiga duluan daripada nanti aku kaget kalau misalnya ternyata pasanganku nih beneran gitu loh, beneran selingkuh kayak gitu. Jadinya mereka kayak better safe than sorry gitu loh. Jadi itulah dua alasan kenapa cowok cenderung untuk lebih sering curiga duluan kalau misalnya pasangannya selingkuh. Tapi teman-teman, yang harus dicatat adalah kecurigaannya cowok-cowok ini tuh gak mesti berdasar dan gak mesti bener loh ya. Jadi ada kemungkinan juga kecurigaannya ini tuh merupakan suatu false positive. Artinya adalah mereka tuh cuma curiga aja, padahal istrinya tuh nggak mesti ngapa-ngapain. Nah, mungkin kalau dari yang tadi aku udah sampein, kalian melihat ada suatu ketidaksesuaian ya sama si drakor itu. Karena kan di drakor itu kan jelas si istrinya nih yang kayak bener-bener curiga, terus akhirnya dia mencari tahu gitu kan. Tapi sebenarnya ada satu hal penting lainnya di drakor itu yang kalian harus tahu nih, di kehidupan nyata tuh bener gak sih? Kan kalau di drakor yang selingkuh kan si suami ya. Sebenarnya kalau di kehidupan nyata nih, menurut kalian yang punya kecenderungan lebih besar untuk selingkuh itu si suami atau si istri? Menurut kalian gimana, para pakar intrik rumah tangga? Nah, untuk tahu jawabannya, habis ini akan dibahas bareng sama Caca. Jadi, daripada nunggu lagi, kita langsung aja ya. Cus! jadi tadi kan Tiara udah jelasin tentang teori perselingkuhan, siapa tuh yang lebih suspicious kalau misalnya curiga ini pasangannya selingkuh apa enggak. Tapi yang mau aku bahas hari ini adalah kenapa sih kok bisa si Lee Tae-oh ini punya istri udah secantik, serupawan, kaya,
pinter kayak dokter G, udah punya anak bahkan masih aja mau selingkuh. Nah, terus aku tuh baca jurnal. Nah, di jurnalnya itu tertulis bahwa sebenarnya kalau dulu memang kecenderungan pria dan wanita untuk selingkuh tuh lebih tinggian pria. Tapi yang sekarang nih di abad 21, cewek sama cowok itu sama-sama punya potensi selingkuh. Cuman selingkuhnya dalam bentuk yang berbeda gitu loh. Cowok itu lebih selingkuhnya ke yang behavior, kayak misalnya sampai berhubungan badan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau cewek itu selingkuhnya lebih kayak emosional. Bahkan di suatu jurnal tuh juga menuliskan bahwa ketika cewek dengan sengaja untuk berpakaian bagus atau bahkan menyembunyikan pesan kayak SMS atau chat gitu dari lawan jenis itu udah termasuk selingkuh. Ya, nggak tahu ya. Ya, intinya ternyata memang sebenarnya cewek sama cowok itu sama aja guys, potensi untuk selingkuhnya. Nah, tapi kenapa cowok bisa selingkuh? Itu ada macam-macam sih. Ada beberapa alasan yang mengungkapkan mengapa pria itu bisa selingkuh. Itu yang pertama, kurangnya keintiman atau kedekatan, kayak hilang gitu. Karena biasanya kan orang-orang tuh kalau misalnya udah nikah, itu kan kayak, apalagi nikah udah lama, itu kan kayak males romantisan gitu-gitu kan. Nah, tapi ternyata itu dibutuhkan, dan bahkan kehilangan kedekatan ini nggak cuman melulu tentang keintiman atau kedekatan fisik ya, misalnya jarang berhubungan seksual, bukan itu aja, tapi juga menurut buku The Truth on Cheating yang ditulis oleh seorang pakar pernikahan yaitu Gary Newman, itu menyebutkan bahwa hilangnya kedekatan emosional tuh lebih berpengaruh besar terhadap pernikahan daripada kayak cuman seksual gitu. Ya, kalau misalnya kita tarik dari film The World of the Married ini, kan si dokter G-nya tuh wanita karir yang sibuk gitu ya. Sedangkan si suaminya ini ya nggak sesibuk dia. Bahkan yang membiayai bisnis perfilman si Lee Tae-oh ini adalah si istrinya. Ya, ini aku berusaha menarik benang merah aja sama yang udah aku baca. Mungkin alasannya si Lee Tae-oh ini selingkuh adalah mungkin dia merasa kayak dia minder sama istrinya, terus merasa mungkin istrinya kurang punya waktu untuk dia, jadinya dia mencari pelarian lain kayak gitu. Ya, tapi ya bisa juga sih dia emang ya dong-dong aja gitu. Nah, yang kedua adalah karena lingkungan. Jadi, berdasarkan survei, seorang pria yang berada pada lingkungan yang teman-temannya itu biasa untuk menyelingkuhi istrinya, dia akan otomatis juga merasa itu hal yang wajar untuk selingkuh, dan itu suatu hal yang normal. Jadi ya, itu menjadi salah satu faktor yang besar untuk membuat pria itu atau mendorong pria itu untuk selingkuh. Dan yang ketiga yaitu terlalu banyak main sosial media. Ya, ini ya, maksudnya orang kalau misalnya terlalu banyak main sosmed, dia cenderung fokus sama hal itu terus sampai melupakan pasangannya. Dan memang jangan terkecoh sama sosmed. Kadang orang yang baik-baik aja terlihat happily ever after di social media, itu nggak selalu sebahagia yang dilihat. Mungkin hal yang bisa kita pelajari dari film ini adalah choose your partner wisely. Serius jadi takut nikah boy lihat film ini ya. Tapi yang juga nomor 2 adalah ya kita harus benar-benar berjuang untuk menciptakan suasana sedemikian rupa di rumah sebagai seorang istri dan suami agar menjaga keharmonisan. Karena ya pernikahan itu kan antara dua individu, dan itu perjuangan antara dua individu. Ya sepengetahuanku yang aku lihat dan aku baca ya itu yang harus dilakukan, kayak harus sama-sama berjuang gitu. Ya, segitu dulu video dari kita. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menambah wawasan. Kalau misalnya kalian penasaran banget sama The World of the Married, aku rekomend sih, karena beneran series ini bagus banget. Dan please, tolong pembuat sinetron Indonesia, kalau membuat sinetron tuh kayak gini loh. Jadi kayak sebuah sinetron yang ya oke lah temanya perselingkuhan, tapi bener-bener menurutku jenius sih, kayak pola pikirnya tuh nggak ketebak, kayak cara dia balas dendam dan sebagainya tuh keren banget. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.